Setelah kita membahas presisi vektor dan ekspresi lukisan digital, kita sampai pada teknik ketiga yang sangat unik, yaitu ilustrasi berbasis pixel. Berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya, pixel art atau seni pixel sengaja disusun dari titik-titik kecil atau kotak warna yang terlihat jelas. Jika pada teknik lain kita berusaha menyembunyikan pixel agar gambar terlihat halus, dalam pixel art keterbatasan jumlah pixel itulah yang menjadi kekuatan utamanya. Setiap titik memiliki peran krusial untuk membentuk bentuk dan bayangan secara keseluruhan. Secara karakteristik, pixel art memiliki identitas visual yang sangat kuat. Teknik ini seringkali digunakan untuk proyek desain yang mengusung tema retro, vintage, atau estetika era 80-an dan 90-an. Di industri modern, kalian akan menemukannya sebagai fondasi utama dalam pengembangan game indie yang ingin memberikan pengalaman bermain yang klasik namun artistik. Karakteristik visualnya yang ikonik mampu membangkitkan nuansa nostalgia, membawa ingatan audiens pada masa keemasan konsol video game lama. Namun, jangan salah sangka, membuat pixel art yang berkualitas justru membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Karena jumlah detail yang terbatas, seorang desainer harus sangat bijak dalam menempatkan setiap pixel agar pesan visual tetap terbaca dengan jelas. Memahami teknik ini akan memperkaya referensi gaya visual kalian, sehingga kalian bisa menawarkan solusi desain yang lebih variatif. Baik itu untuk aplikasi digital, aset game, maupun kampanye kreatif yang ingin menonjol di tengah keramaian desain modern. Dengan pixel art, kita membuktikan bahwa keterbatasan teknis justru bisa melahirkan kreativitas tanpa batas. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai teknik ilustrasi digital, kita akan masuk ke tren yang sangat dominan saat ini, yaitu ilustrasi 3D. Berbeda dengan teknik vektor atau digital painting yang bekerja di ruang dua dimensi, ilustrasi 3D memiliki dimensi ruang yang lengkap, yaitu tinggi, lebar, dan kedalaman. Hal inilah yang membuat objek yang dihasilkan terlihat jauh lebih realistis, memiliki volume, dan mampu berinteraksi dengan cahaya serta bayangan secara presisi, layaknya benda nyata di dunia fisik. Saat ini, penggunaan ilustrasi 3D telah berkembang pesat melampaui sekadar animasi film. Kalian akan sangat sering menjumpainya pada antarmuka aplikasi modern untuk memberikan kesan kedalaman yang futuristik dalam presentasi produk yang memerlukan detail tingkat tinggi, hingga pada media promosi digital yang ingin tampil lebih menonjol dan imersif. Selain itu, ilustrasi 3D juga menjadi elemen kunci dalam pembuatan konten interaktif, di mana audiens bisa melihat objek dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Bagi kalian sebagai mahasiswa desain, menguasai atau setidaknya memahami alur kerja ilustrasi 3D akan memberikan nilai tambah yang luar biasa di industri kreatif. Estetika 3D mampu memberikan kesan profesional dan teknologi tinggi pada sebuah brand. Dengan menggabungkan teknik ini ke dalam narasi visual atau storyboard kalian bisa menciptakan pengalaman visual yang jauh lebih kaya dan menarik bagi audiens. Teknik terakhir yang akan kita bahas dalam kategori ilustrasi digital adalah ilustrasi kartun. Berbeda dengan teknik 3D yang mengejar realisme, ilustrasi kartun justru bermain dengan simplifikasi atau penyederhanaan bentuk, penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras, serta penonjolan ekspresi yang sangat jelas. Karakteristik ini membuat ilustrasi kartun memiliki daya tarik visual yang instan dan sangat mudah diterima oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena sifatnya yang ramah dan tidak kaku, teknik ini menjadi senjata yang sangat efektif dalam pengembangan aplikasi edukasi, di mana tujuannya adalah membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak mengintimidasi. Selain itu, ilustrasi kartun adalah pilihan utama untuk konten anak-anak serta media komunikasi yang bersifat ringan namun persuasif. Gaya visual ini mampu menyampaikan pesan yang kompleks atau bahkan serius dengan cara yang lebih halus dan menghibur, sehingga audiens cenderung lebih terbuka dalam menerima informasi tersebut. Poin penting yang harus kalian catat dari seluruh rangkaian materi teknik ilustrasi ini adalah fleksibilitas. Pemilihan teknik, apakah itu vektor, digital painting, pixel art, 3D, atau kartun, tidak boleh hanya didasarkan pada selera pribadi desainer. Kalian harus menyesuaikannya dengan tujuan komunikasi proyek dan, yang paling utama, karakteristik audiens yang kalian tuju. Dengan memahami audiens, kalian bisa memilih bahasa visual yang paling tepat agar narasi yang kalian bangun melalui storyboard benar-benar sampai ke hati dan pikiran mereka.